Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Pada video kali ini kami akan memberikan informasi terkait jadwal terbaru untuk P3K 2022 yang ini berkenaan dengan penempatan dan observasi baik itu prioritas 1 maupun prioritas 2 serta 3. Dan kita akan melihat di sini ada skema terbaru yakni penambahan formasi bagi rekan-rekan yang sudah lolos passing grade maupun yang belum. Semoga dua informasi ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Selamat mengikuti. Namun sekali lagi kami ingatkan bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baik Bapak Ibu, kami memberikan informasi dua sekaligus di sini yang ini sangat berhubungan, yang ini berkenaan dengan sisa formasi P3K tahun 2021 yang berjumlah 117.939 yang sebelumnya tanpa pelamar ini bakal dialihkan untuk guru-guru lulus passing grade, bisa saja juga jika berlebih untuk rekan-rekan prioritas 2 dan 3. Serta informasi kedua berkenaan dengan lini masa, yakni penempatan P3K yang sudah lulus passing grade. Tentu saja di sini juga akan ada jadwal untuk Bapak Ibu yang prioritas 2 dan 3. Mari kita simak satu persatu. Bahwa di sini berkenaan dengan sisa formasi disampaikan bahwa sisa formasi P3K tahun 2021 ternyata cukup banyak. Ini jelas sekali karena memang sudah disampaikan melalui Bapak Irwan Sahrir beberapa waktu lalu, di mana data Kementerian Pendidikan Kebudayaan tercatat ada 212.392. Dari jumlah tersebut ada 117.939 formasi yang belum pernah dilamar. Nah, formasi tanpa pelamar ini rencananya akan diperebutkan oleh pelamar umum dalam seleksi P3K 2022. Nah, ini skema awal bahwa sekian banyak ini akan diperebutkan untuk rekan-rekan yang dari umum ya, karena ini ditempatkan di daerah 3T. Namun ada skema baru Bapak Ibu. Kita terus baca bahwa pelamar umum ini sesuai dengan Permen Pan RB nomor 20 yang terbaru adalah guru pengabdian di bawah 3 tahun, guru swasta, dan lulusan PPG. Nah, ini termasuk pada kategori umum ya. Dalam tes nanti, lulusan PPG atau yang punya sertifikat pendidik mendapatkan tambahan nilai kompetensi seperti biasa, yakni 100%. Guru disabilitas mendapatkan 10%. Kondisi tersebut membuat honorer negeri lulus passing grade menjadi was-was. Mereka khawatir yang lulus passing grade tidak semuanya terakomodasi. Nah, sebenarnya janji Panselnas adalah mendahulukan rekan-rekan yang sudah lulus passing grade, yakni prioritas 1, termasuk juga prioritas 2 dan 3. Namanya juga prioritas ya, pasti didulukan. Namun ada was-was bahwa sudah tersedia ya, Bapak Ibu, 100 lebih formasi yang memang tidak dilamar, itu diperuntukkan untuk kategori umum. Nah, ini dikhawatirkan nanti akhirnya yang mendapatkan formasi itu bukan yang prioritas, tetapi dari pelamar umum. Nah, sehingga di sini ada mekanisme sebaiknya 117.000 itu dialihkan. Nah, ini Bapak Ibu dialihkan ya untuk guru lulus passing grade saja. Saya yakin banyak guru yang memilihnya ketimbang masuk keranjang menunggu antrian. Nah, kalau tidak dibuka, memang mungkin ini di wilayah ini ya, di wilayah 3T, tetapi apabila ini dibuka setidak-tidaknya bagi rekan-rekan yang prioritas 1 yang sudah lulus passing grade, mereka akan memilih ya untuk mengambil di sana daripada masuk keranjang. Nah, ini kata Ketua Forum Honorer Hetty Kusnengsi kepada JPNN beberapa waktu lalu semalam ya. Dia menyebutkan secara angka 193.000 lulus passing grade itu dari hasil itu bisa terangkat semua tahun ini. Karena tadi ada 117.000. Jadi setidak-tidaknya yang sudah diakomodir dengan penambahan kuota di rapat Pemda itu ditambah dengan ini sudah sangat besar sekali kuota tambahannya. Nah, ditambahkan secara kuota formasi ada ratusan Pemda belum aman karena yang lulus passing grade lebih banyak. Nah, ini antisipasinya ya. Dia mencontohkan guru bahasa Inggris yang kuotanya tidak sebanyak lulusan passing grade, sementara formasi lainnya kuotanya masih tersedia. Dikhawatirkan guru honorer formasi tersebut kemudian diisi oleh prioritas 2 dan 3 yang tidak tes juga tetapi hanya observasi. Nah, ini sangat dikhawatirkan prioritas 2 dan 3 yang lebih dulu mendapatkan formasi. Ini bahaya, bisa-bisa guru-guru passing grade malah masuk keranjang sedangkan yang tidak lulus dan belum ikut tes dapat mengisi formasi karena ijazahnya linear.
Sebagai solusinya, HITI mengusulkan pemerintah untuk menempatkan guru lulus passing grade yang tidak memiliki ijazah linier serta tanpa melihat formasi lagi. Contohnya, jika formasi yang kuotanya banyak adalah guru kelas, maka guru mata pelajaran bisa mengisinya. Jangan sampai mereka masuk keranjang menunggu antrian. Ini skema yang memang sebenarnya bakal diterapkan oleh Panselnas, dalam arti kata ini oleh Kemdikbud, sebagaimana diterangkan oleh Pak Andika bahwa tidak ada lagi formasi tetapi bicara tentang kuota ya. Nah ini. Kemudian di sini disebutkan jika kuotanya habis, maka HITI mengusulkan para guru lulus passing grade diberikan pilihan apakah mau ditempatkan di daerah 3T jika bersedia ya. Ini jika bersedia, maka 117.000 formasi tanpa pelamar itu dapat difokuskan kepada rekan-rekan yang sudah lulus passing grade. Ini bagus sekali Bapak Ibu usulannya. Setidak-tidaknya bagi rekan-rekan yang sudah lulus passing grade yang jumlahnya 193.000 itu akan tertampung daripada harus masuk keranjang yang tidak jelas kapan formasinya akan ataupun kuotanya akan dibuka oleh Pemda. Nah, berkenan dengan itu Bapak Ibu, tambahan daripada informasi yang lainnya, ini kita lihat lini masa yang sudah dijadwalkan kembali. Dari hasil rapat koordinasi teknis Panselnas bersama Pemda, ini mensepakati timeline pengangkatan 193.000 guru lulus passing grade yang sudah lulus tahun 2021. Wakil Ketua Forum Honorer Guru Lulus Passing Grade, yaitu Hasna, mengungkapkan, sesuai informasi yang disampaikan oleh Kadisdik Kota Palembang, Ahmad Zulinto, seusai rakor, pengangkatan P3K 2022 dari guru prioritas tahap 1 itu akan dimulai Juli sampai dengan Agustus. Sekarang sudah bulan Juli Bapak Ibu, tanggal 13 Juli 2022. Maka ini sudah sangat mendekati proses penempatan. Ini penempatan untuk rekan-rekan yang prioritas 1 ya. Juli sampai dengan Agustus. Jadi Juli sampai Agustus itu pengangkatan honorer prioritas 1 sebanyak 195.954. Pak Kadisdik sampaikan dalam rakor teknis sudah ditegaskan langsung penempatan dan pengangkatan, di mana rekan-rekan yang akan langsung penempatan itu sebagaimana kita ketahui urutannya adalah rekan-rekan prioritas 1 dari K2, honorer sekolah negeri, kemudian PPG dan swasta. Nah, selanjutnya disebutkan setelah guru lulus passing grade selesai, nah ini untuk rekan-rekan yang prioritas 2 dan 3, jika masih ada sisa formasi, ini akan dilakukan seleksi untuk prioritas 2 dan 3 dan pelamar umum, di mana pelaksanaannya itu akan dimulai September sampai dengan Desember 2022. Nah, dari jadwal ini sebenarnya agak molor sedikit Bapak Ibu ya, karena dari jadwal semula, Oktober itu rekan-rekan yang lolos tahun 2022 ini sudah dapat digaji selama 3 bulan dari Oktober sampai Desember. Sesuai arahan Panselnas kepada Pemda, prioritas 2 bisa diakomodasi jika masih ada sisa formasi. Begitu juga dengan prioritas 3 bisa terangkut bila ada sisa formasi dari prioritas 2. Sesuai peraturan Menpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K di instansi daerah, prioritas 2 adalah guru honorer K2, kemudian prioritas 3 adalah mereka yang sudah terdaftar Dapodik selama 3 tahun. Nah, terkait formasi yang untuk 3T tadi disebutkan juga dalam Menpan RB ini bahwa 117.000 formasi itu diperuntukkan untuk pelamar umum ya. Formasinya ada di wilayah 3T. Nah, inilah yang nanti diharapkan dapat dialokasikan untuk rekan-rekan yang lulus passing grade terlebih dahulu sebelum diberikan kepada rekan-rekan yang pelamar umum. Nah, demikian Bapak Ibu informasi penting yang dapat Bapak Ibu pahami terkait penempatan dan jadwal observasi yang diperuntukkan bagi prioritas 1, 2, dan 3. Dan kita tentu saja berharap ini semua tidak meleset lagi sampai lewat dari tahun 2022. Demikian informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.